Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Bandung memang terkenal sebagai kota pelajar. Tapi di balik megahnya gudang-gedang kampus tua, ternyata ada lorong yang menyimpan kisah kelam yang tak pernah benar-benar hilang. Cerita malam ini diambil dari Salah, satu kisah yang dipercaya pernah terjadi di sebuah kampus negeri ternama di Bandung. Sebuah pertemuan mengerikan antara mahasiswa yang begadang mengerjakan tugas dengan sosok anak kecil misterius yang bermain bola sendirian di tengah malam. Jadi, sebelum cerita ini dimulai, pastikan kalian sudah mematikan lampu, memakai headset, dan jangan lupa subscribe, karena malam ini kalian tidak akan tidur dengan tenang. Malam itu hujan rintik membasahi halaman salah satu kampus negeri ternama di Bandung. Gedung fakultas yang sudah berdiri sejak puluhan tahun tampak sepi dan suram. Hanya beberapa lampu lorong yang masih menyala redup menemani para mahasiswa yang lembur mengerjakan tugas akhir. Raka, mahasiswa tingkat akhir jurusan teknik, masih duduk sendirian di laboratorium komputer lantai 2. Jam di layar laptop menunjukkan jam 2:57 WIB. Matanya perih, kepalanya berat karena sejak sore belum tidur. Suara hujan di luar berpadu dengan dengungan AC tua membuat suasana makin tidak nyaman. Karena terlalu banyak minum kopi, Raka akhirnya memutuskan pergi ke toilet di ujung lorong. Ia berjalan sambil meregangkan badan. Lorong fakultas malam itu terasa aneh, terlalu sunyi. Langkah sandalnya menggema panjang. Saat hampir sampai toilet, Raka mendengar suara bola memantul pelan. Ia berhenti. Siapa malam-malam begini, gumamnya. Di ujung lorong yang remang, terlihat seorang anak kecil laki-laki sedang memainkan bola plastik lusuh sendirian. Anak itu memakai seragam SD putih merah yang sudah kotor dan kusam. Rambutnya basah seperti habis kehujanan, yang membuat Raka heran. Anak itu tertawa sendiri. Hi. Suara tawanya kecil, tapi menggema aneh di lorong kosong. Raka mendekat pelan. "Dek, ngapain di sini? Kok belum pulang?" Anak itu berhenti memainkan bolanya. Perlahan, ia menoleh. Tubuh Raka langsung membeku. Wajah anak itu pucat kebiruan. Bibirnya hitam. Dan yang paling mengerikan, bola matanya putih seluruhnya. Tidak ada pupil. Tidak ada tatapan manusia.
Anak itu tersenyum tipis. Suaranya lirih dan serak seperti orang tenggelam. Balikin bolaku. Tangannya menunjuk ke bawah lemari besi tua di samping lorong. Raka yang sudah gemetar, refleks menunduk melihat ke kolong lemari itu. Awalnya gelap, namun beberapa detik kemudian matanya menangkap bentuk bulat kecil berwarna kusam. Bukan bola, melainkan tengkorak kepala anak kecil. Rahangnya masih utuh, lubang matanya hitam kosong. Raka langsung lari turborit-berit menuju laboratorium. Suara langkahnya menggema panik di lorong panjang itu. Di belakangnya terdengar suara bola dipantulkan cepat. Disertai tawa anak kecil yang makin keras. Hi, Om, bolaku. Raka tak berani menoleh. Ia masuk ke lab sambil membanting pintu dan menguncinya. Semalaman ia bersembunyi sambil menangis, ketakutan sampai pagi datang. Keesokan harinya, wajah Raka pucat seperti orang sakit. Saat cerita itu sampai ke telinga satpam kampus yang sudah bekerja puluhan tahun, lelaki tua itu langsung diam. Lorong toilet, lantai 2 ya? Tanyanya pelan. Raka mengangguk. Satpam itu menghela napas panjang. Dulu, tahun 70, ada anak kecil, anak dosen kampus ini. Katanya suka main bola di area gedung lama. Ia berhenti sebentar. Anaknya ketabrak mobil kampus waktu hujan malam. Kepalanya hancur. Raka menelan ludah. Sejak itu, kadang masih ada yang lihat anak kecil main bola sendirian kalau lewat jam 3 pagi. Satpam itu lalu menatap Raka serius. Kalau nanti dengar suara bola lagi, jangan pernah lihat ke kolong apapun. Sejak malam itu, mahasiswa tersebut kabarnya tidak pernah lagi berani berada sendirian di gedung fakultas setelah lewat jam 3 pagi. Dan sampai sekarang, beberapa mahasiswa masih mengaku mendengar suara bola memantul dari lorong tua lantai 2. Padahal gedung sudah kosong. Entah itu hanya halusinasi karena kelelahan, atau memang ada seseorang yang masih mencari bolanya hingga hari ini. Kalau kalian berada di posisi mahasiswa itu, apakah kalian akan berani melihat ke kolong lemari? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita menyeramkan berikutnya. Selamat malam dan hati-hati kalau kalian masih terjaga sendirian. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.